Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hai, pada pertemuan pertama ini masih bersama saya, Pipit Sensei. Kita akan belajar bahasa Jepang di kelas 11. Ja, Nihongo benkyou shimashou. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bab 13 dengan judul Padang ni sundeimasu. Ya, Padang ni sundeimasu, pasti kalian sudah familiar ya dengan kata-kata ini sundeimasu. Itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Hai, ini Padang ni sundeimasu part pertama. Jadi nanti masih topik continue ya, masih bersambung lagi di part kedua. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Kayaknya menarik ya. Ada nama kota dan sundeimasu. Ya, kalian sudah melihat di situ ada peta Indonesia. Ya, sepertinya kita akan jalan-jalan keliling Indonesia ya. Hai, ja, hajimemashou. Nah, di sini Sensei punya 4 gambar. Minasan, mite kudasai. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kita akan mulai jalan-jalan. Oke, yang pertama kita akan jalan-jalan kemana ya? Kirei desu ne. Wah, indah sekali ya. Di sini nampak ada gambar sebuah kota metropolitan dan di tengah-tengahnya ada sebuah tower atau menara. Ya, kira-kira ini di mana ya? Di kota mana ya? Di negara mana ya? Ada yang tahu? Apa ini? Menara apa ya? Menara Eiffel kah? Ini di Paris kah? Atau di Jepang? Ya, ini adalah Tokyo Tower atau Tokyo Tower ya, Menara Tokyo. Nah, dari namanya saja sudah jelas. Ini ada di kota Tokyo. Ada yang sudah pernah ke sana? Hai. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini dia. Sangat indah sekali bukan gambarnya? Kita akan jalan-jalan ke kota mana ini kira-kira? Ada 2 orang wanita yang sedang menggunakan kimono dan kanan kirinya bangunan-bangunan kuno ya. Ya, ini kota heritage di Jepang. Kalau hampir mirip ya dengan di Jogja. Jogja ini juga banyak tempat-tempat yang bersejarah ya. Masih banyak bangunan-bangunan kuno dan para penduduknya juga masih menjunjung tinggi ya adat istiadat sama. Di Jepang juga, tapi nih kira-kira di kota mana ya? Hai, di kota Kyoto. Ya, jadi kebalikannya ya. Kalau di sebelah kiri ada Tokyo, di sebelah kanan ada Kyoto. Hai. Ya, sekarang kita terbang lagi. Kira-kira kita akan mampir kemana? Ya, kita kembali ke rumah kita. Kembali ke kota kita tercinta. Yaitu ada di Jogja. Ya, sudah terlihat ikon. Pasti semua orang sudah familiar ya. Ikon Tugu Jogja. Ya, benar. Ini ada di Yogyakarta. Kemudian kita akan jalan-jalan ke... Nah, ini juga ikonik sekali ya. Ada sebuah jam gadang. Ini tepatnya di kota Bukit Tinggi, Padang. Nah, sudah terlihat dari gambar-gambar yang saya perlihatkan. Sudah ada bayangan ya, kira-kira kita akan belajar apa. Nah, ini tujuan kita hari ini ya. Ketika kamu bertemu seseorang di tempat wisata, dapatkah kamu menyebutkan mengenai di mana kamu tinggal? Kota tempat tinggal tersebut ada di mana? Ketika mendengar berbagai macam nama kota, apakah kamu tahu di mana letak kota tersebut? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan kota di mana kalian tinggal. Kemudian,
Yang kedua, kota tempat tinggal tersebut ada di mana, ada di wilayah mana. Dan ketika kalian mendengar berbagai macam nama kota, dapatkah kalian menyebutkan letak kota tersebut? Contoh, misalnya kalian sudah pergi jalan-jalan ke Semarang. Nah, Semarang itu ada di mana sih? Ada di wilayah, di provinsi mana? Contohnya seperti itu. Hai. Nah, ini kita baru mulai pembelajarannya. Ya, kalian lihat ada peta Indonesia. Ya, ini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali, dan Jawa. Oke, lihat ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada sebuah titik-titik di masing-masing pulau. Kalian bisa melihat. Kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan satu persatu titik ini? Kira-kira yang di Pulau Sumatera yang paling atas ini titik ini kota mana? Ada yang tahu? Oke, kita cek jawaban kalian ya. Kita mulai. Nah, Sensei punya kota Manado. Ini ada di sini, bagian sebelah sini Sulawesi. Di sini. Kemudian yang kedua, ada kota Semarang. Ya, ini ada di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, Jakarta, ibu kota negara kita, masih di Pulau Jawa. Dan ada Padang di Pulau Sumatera. Nah, yang lainnya ini ada nomor 1, 2, dan seterusnya sampai nomor 8. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Kira-kira ini letaknya ada di sini ya. Ini kira-kira kota apa? Kita dengarkan dulu. Ja, minasang, kite kudasai. Simak baik-baik ya. 1、メダン、メダンです。メダンに住んでいます。Hai, kota mana? Hai, nomor 1, Medan. Medan desu. Medan ni sundeimasu. Hai, selanjutnya, ni 2、バリックパパン、バリックパパンです。バリックパパンに住んでいます。 ya, nomor 2 kota Balikpapan. Hai, Balikpapan desu. Balikpapan ni sundeimasu. Hai, sekarang kita lanjutkan. Sang. 3、マカッサル、マカッサルです。マカッサルに住んでいます。 Hai, sang wa Makassaru. Makassaru desu. Makassaru ni sundeimasu. Hai, 4. 4、ジャヤプラ、ジャヤプラです。ジャヤプラに住んでいます。 Hai, 4. Jayapura. Jayapura desu. Jayapura ni sundeimasu. 5. 5、デンパサール、デンパサールです。デンパサールに住んでいます。 Hai, 5. Denpasaru. Denpasaru desu. Denpasaru ni sundeimasu. Hai, 次は6。6、スラバヤ、スラバヤです。スラバヤに住んでいます。 6. Surabaya. Surabaya desu. Surabaya ni sundeimasu. 7. 7、ジョグジャカルタ、ジョグジャカルタです。ジョグジャカルタに住んでいます。 Ya. 7. Jogjakarta. Jogjakarta desu. Jogjakarta ni sundeimasu. Hai, 8. 8、バンドン、バンドンです。
バンドンに住んでいます。はい、8はバンドン。バンドンです。バンドンに住んでいます。Ya, sekarang kalian sudah tahu ya nama-nama kota dalam bahasa Jepang. Ja, sudah jelas? Hai, wakarimasu ka? Hai, wakarimasu yo. Ja, sugi wa. Oke, nah di sini ada lembar kerja pertama, lembar kerja 1, ya. Ini tugas kalian. Silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini di buku tulis dengan bahasa Jepang dan ditulis dengan huruf hiragana atau katakana. Ya, pertanyaan pertama, ibu kota negara Indonesia apa? Kemudian nomor 2, kota di Bali yang memiliki alun-alun bernama Taman Puputan. Itu kota mana? Yang ketiga, pantai yang terkenal dengan matahari terbenamnya yang dulunya bernama Ujung Pandang. Kota apakah itu? Kemudian nomor 4, kota yang pernah menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pertama pada April 1955. Kemudian nomor 5, kota besar di Indonesia yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Kota manakah itu? Dan Saigo no Shitsumon wa? Pertanyaan terakhir, kota di Indonesia yang ingin kamu kunjungi. Nah, khusus untuk pertanyaan nomor 6, kalian boleh menjawab lebih dari 1. Ya, oke, ini lembar kerja 1. Kemudian kita lanjutkan. Hai, masih ada tugas untuk kalian. Lembar kerja kedua, carilah cara baca kata di bawah ini. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Ya, yang pertama ini ada 6 soal. Ini semuanya ditulis dalam huruf katakana. Silahkan kalian jawab. Misalnya nomor A, itu bacanya apa? B, C, dan seterusnya sampai F. Hai. Paham ya? Oke, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Ya, di sini tadi sudah belajar nama-nama kota dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang Sensei punya 6 gambar pulau di Indonesia. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kita lihat dulu. Gambar nomor 1 ini ada Pulau Sumatera. Kemudian kalian perhatikan yang warna hijau. Nah, ini kita akan belajar tentang letak atau arah ya, atau bagian. Jadi ini Pulau Sumatera yang ada warna hijaunya ini bagian mana? Misalnya Sumatera bagian utarakah? Atau baratkah? Atau selatankah? Itu ya. Yang pertama ini ada Sumatera bagian utara. Kemudian ini ada Pulau Sulawesi yang hijau ini warna hijau bagian selatan. Kemudian ini Kalimantan yang hijau ini bagian timur. Kemudian ini yang di Jawa ini yang hijau berwarna hijau bagian barat. Kemudian ini yang nomor 5 bagian tengah. Dan ini Bali. Ya, kita dengarkan dulu ya. Hai, minasang, kite kudasai. 1、北スマトラ。北スマトラにあります。メダンは北スマトラにあります。はい。北スマトラ。北スマトラにあります。メダンは北スマトラにあります。はい。2、南スラウェシ。南スラウェシにあります。マカッサルは南スラウェシにあります。はい。2番は南スラウェシ。南スラウェシにあります。マカッサルは南スラウェシにあります。次、3、東カリマンタン。東カリマンタンにあります。バリックパパンは
東カリマンタンにあります。はい。3番。東カリマンタン。東カリマンタンにあります。Balikpapan wa 東カリマンタンにあります。はい。4。4. 西ジャワ。西ジャワにあります。バンドンは西ジャワにあります。はい。4. 西ジャワ。西ジャワにあります。バンドンは西ジャワにあります。5. 5. 中部ジャワ。中部ジャワにあります。スマランは中部ジャワにあります。はい。5. 中部ジャワ。中部ジャワにあります。スマランは中部ジャワにあります。最後の6. バリ。バリにあります。デンパサールはバリにあります。はい。6番はバリ。バリにあります。Denpasarはバリにあります。Ya. Jadi ini kita Sumatera. Jadi ini Sumatera Utara. Nomor 2 Sulawesi Selatan. Nomor 3 Kalimantan Timur. Kemudian nomor 4 Jawa Barat. Nomor 5 Jawa Tengah. Dan yang terakhir Bali. Nah, tadi ada kalimat terakhir ya, misalnya kita Sumatera ni arimas. Medan wa kita Sumatera ni arimas. Jadi Sumatera Utara. Medan ada di Sumatera Utara. Medan wa kita Sumatera ni arimas. Makassar wa Minami Sulawesi ni arimas. Balikpapan wa Higashi Kalimantan ni arimas. Bandung wa Nishi Jawa ni arimas. Semarang wa Chubu Jawa ni arimas. Denpasar wa Bali ni arimas. Hai. Paham, minasang? Jadi Medan ada di Sumatera Utara. Medan wa kita Sumatera ni arimas. Ja, tsugi. Nah, tadi kita sudah belajar arah atau letak atau lokasi ya. Misalnya Jawa Timur. Apa tadi? Jawa Timur. Timurnya dulu, baru Jawa. Higashi Jawa. Kemudian Sumatera Barat, Nishi Sumatera. Ya, sekarang kita belajar arahnya. Utara, apa utara? Ya, betul, kita. Selatan, Minami. Barat, Nishi. Timur, Higashi. Hai, minasang, sugoi desu ne. Ja, tsugi. Nah, ini ada lembar kerja ketiga yang harus kalian kerjakan juga. Petunjuknya, tuliskan nama kota atau provinsi atau pulau tempat tinggalmu. Nah, di sini ada tabel ya yang berisi nama kota dan provinsi. Nanti kalian tuliskan nama kota di sini atau provinsi. Tidak harus nama kota yang kalian tinggali. Misalnya kalian tinggal di Jogja, tidak harus di sini di Jogja, enggak. Tapi terserah kalian, boleh ini di Semarang, atau di Medan, atau di Makassar, atau di Padang, atau di Papua, terserah kalian. Yang penting nama kota di Indonesia. Ya, ini Sensei sudah mencontohkan untuk pengerjaan lembar kerja ketiga. Nah, di sini Sensei milih Semarang ya. Karena Sensei Semarang karakimashita, berasal dari Semarang. Jadi nama kotanya Semarang. Semarang ada di pulau mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Chubu, Jawa. Hai, setelah kalian isi tabel ini, silahkan kalian buat kalimatnya. Kalimatnya menjadi Semarang wa Chubu Jawa ni arimas.
Ya, Semarang ada di Jawa Tengah. Kalian tulis menggunakan huruf hiragana atau katakana. Ya, minasang, wakarimasu ka? Nah, yang terakhir, Sensei ingatkan lagi bahwa tadi di slide sebelumnya ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Ada 3, lembar kerja 1, 2, dan 3. Nanti kalian bisa lihat lagi di slide sebelumnya. Jadi, ketiga lembar kerja tersebut kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian difoto, lalu diupload di Google Classroom di bagian tugas kelas. Nanti Sensei sudah membuatkan space tersendiri untuk tugas ini ya, untuk tugas bab 13 part 1. Hai, shitsumon ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Jelas ya? Hai, untuk materi pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya, minasang. Silahkan kalian kerjakan lembar kerjanya. Hai, minasang, ganbatte kudasai. Ja, kyou wa koko made owarimashita. Arigatou gozaimashita. Mata laishu.